Inilah politikus miskin dan licik yang hanya ingin gratis muncul di media, memanfaatkan musibah untuk kepentingan sendiri. Dialah penumpang gelap yang nyata di aksi huru-hara yang terjadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan setelah kalah pilpres, kecuali mondar-mandir nggak jelas sambil menunggu hal-hal viral yang mungkin bisa ditumpangi. Muka badak, mulut sabun, dan tak tahu diri. Itulah dia. Akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini loh, waktu almarhum korban dia meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Nah, jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Saya nggak menemukan nama Hendro Priyono itu dirujuk oleh kekuatan atau kelompok-kelompok kajian internasional. Bahkan di kalangan Houthi misalnya di Yaman, nama ini nggak ada dibuang di tempat sampah. Siapa Hendro Priyono? Anies Baswedan soroti gaji dan tunjangan DPR, ganggu rasa keadilan bagi semua. Emang unta satu ini nggak pernah ngaca kalau ngomong. Dia selalu mengatakan lihat rekam jejak, tapi dia lupa rekam jejaknya sendiri. Nih rekam jejaknya. Anies naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Masa lupa nih sama kejadian 3 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si politikus miskin tapi licik. Ini bukan kata saya loh ya, tapi kata netizen. Emang siapa sih bang yang dimaksud? Siapa lagi kalau bukan si Abah tukang ngibul ya, alias si Wan ngibul ya. Nggak ikut demo, tiba-tiba muncul ya bak pahlawan kesorean. Sampai-sampai mantan kepala BIN menyebut ini orang adalah orang yang ingin memancing di air keruh. Nggak ikut apa-apa, nggak ikut turun ke jalan, nggak ikut capek-capek, ikut nunggangi. Ya iyalah, itulah taktik licik seorang politikus busuk ya kan. Nah, dia malah sok-sokan ya mengeluarkan pernyataan terkait kenaikan tunjangan DPR. Lah, dia saja saat menjadi gubernur juga menaikkan gaji DPR loh. Koplak. Mau cari muka kepada siapa kau itu, bah? Mau cari muka? Emang selama ini muka kau kemana? Hilang. Sampai-sampai harus dicari ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini loh, waktu almarhum korban dia meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang Pak Hendro lihat. Jadi kan kita lihat di TV lu, saya lihat ini apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Padahal yang mestinya datang minta maaf kan ya udah kayak polisi atau presiden minta maaf itu memang harus untan penuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecubeluan mau apa hubungannya? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Terkait pernyataan Hendro Priyono barusan ya, bahwa pasti ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh ya, saya sependapat ya.
Karena biasanya ya kadang-kadang saya tidak sependapat juga dengan pernyataan-pernyataan Hendro Priyono. Tetapi untuk kali ini saya sependapat ya. Sangat sependapat, setuju, bahkan sangat setuju ya. Jadi ada pihak-pihak yang nggak ada hubungannya gitu loh, nggak ada urusannya, tapi dia tiba-tiba aja gitu loh ikut datang, menyampaikan seolah-olah ikut berbelasungkawa, hadir, bahkan menemui massa. Ferguson emang kau siapa? Nggak ikut capek-capek, tiba-tiba ya kan ikut nunggangin. Lanjut. Saya nggak menemukan nama Hendro Priyono itu dirujuk oleh kekuatan atau kelompok-kelompok kajian internasional. Bahkan di kalangan Houthi misalnya di Yaman, nama ini nggak ada, dibuang di tempat sampah. Siapa Hendro Priyono? Begitu disindir oleh Hendro Priyono, ya kan, anak abah yang paling kocak satu ini nggak terima, katanya Hendro Priyono itu dibuang di tempat sampah. Kok intelijen Houthi Yaman jadi rujukan sih? Emang Yaman itu negara apa? Coba aduh, kok bisa dijadikan rujukan? Beda kalau Yaman itu negara yang paling kaya, yang paling sukses. Boleh lah bukan negara kaya, tetapi dia sukses di bidang tertentu, ya kan? Di bidang intelijen ibaratnya. Bolehlah dijadikan rujukan gitu loh. Aduh, emang orang-orang ini ya, kelasnya Mr. Bean ya kan, cuma pelawak semua ya. Semakin jelas kekerabatannya dengan Houthi Yaman. Lanjut. Inilah politikus miskin dan licik yang hanya ingin gratis muncul di media, memanfaatkan musibah untuk kepentingan sendiri. Dialah penumpang gelap yang nyata di aksi huru-hara yang terjadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan setelah kalah pilpres, kecuali mondar-mandir nggak jelas sambil menunggu hal-hal viral yang mungkin bisa ditumpangi. Muka badak, mulut sabun, dan tak tahu diri. Itulah dia, bapak asuh untuk suburnya kebencian dan perpecahan anak bangsa. Di matanya, setiap sudut ritual agama adalah komoditi. Bengis, kejam, culas, dan manipulatif. Entah rencana jahat apalagi yang akan dijalankan. Makhluk ini lebih berbahaya dari Dajjal. Memang makhluk yang menimbulkan bencana besar di tengah umat manusia adalah Dajjal. Namun, ada satu makhluk yang bencananya lebih berbahaya dari Dajjal. Bahkan, Rasulullah sangat mengkhawatirkan makhluk ini. Rasulullah bersabda, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su. Ulama su artinya orang yang berilmu tapi menyalahgunakan ilmunya. Berilmu tapi hanya untuk mengejar kenikmatan dunia. Berilmu tapi perbuatannya seperti orang. Ya, gimana menurut teman-teman hasil karya netizen barusan ya, 2 video menjadi satu ya kan? Saya tidak bisa memberikan komentar karena isinya cukup cukup sangat sensitif sekali, walaupun sebetulnya saya sependapat gitu loh. Tapi kata-kata di bagian depan sendiri tadi yang bikin saya itu ya insecure begitu loh, karena disebutkan politisi miskin dan licik. Kalau menyebut politisi licik aja ya saya sih nggak masalah gitu ya, karena faktanya memang seperti itu ya kan, suka memancing-mancing di air keruh, suka beginilah begitulah ya kan, mengadu domba dan lain sebagainya. Tetapi kalau menyebut-nyebut politikus miskin itu saya merasa gimana gitu loh, karena miskin itu mungkin ya saya merasa tersindir gitu. Dengan kata-kata miskin itu saya merasa tersindir teman-teman ya. Jadi biarlah teman-teman sendiri yang memberikan komentar. Lanjut. Beraksi. Hei Anis, jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Kau itu kayak onta tolol nyebur ke kolam renang, panik sendiri, tapi tetap maksa berenang padahal jelas-jelas nggak bisa. Di politik, kau itu bukan pemain, cuma figuran basi. Kayak sampah plastik di gurun pasir, nggak ada yang butuh, nggak ada yang peduli, tapi tetap nyangkut di mata bikin kotor pemandangan. Kau pikir rakyat masih percaya?
Rakyat sekarang kalau lihat mukamu, kau sekarang cuma ibarat sampah politik, sudah tidak punya nilai jual. Dijual kiloan pun sudah nggak laku. Jadi berhentilah akting jadi pahlawan. Kau itu sudah tamat, bahkan untuk jadi penumpang gelap demo aja, kau cuma setara, kutu di pantat onta, ganggu doang, nggak ada gunanya. Si muka tembok cari panggung, ya kan? Aduh. Ada aja netizen ini ya. Nggak, apa ya, kayak bahagia ngelihat orang lain susah ya, susah ketika ngelihat orang lain bahagia. Ini ini kan dalam kondisi bahagia. Kan gini dalam hatinya, alhamdulillah ya kan, nggak usah mengeluarkan dana kampanye, ada momen masuk TV lagi, biar rakyat tidak lupa dengan saya, kan seperti itu. Netizen jadi pada sewot ya kan, itu sama saja susah ketika ngelihat orang lain senang. Si muka beton, aduh beton, lanjut. Menurut gue, Bapak Anies itu sudah memenuhi semua Tuh kan, gue bilang juga apa. Kemarin Sahroni, sekarang Napa Aurba. Dan hasilnya masih sama, ternyata dua-duanya anak abah. Cuci muka. Biar kalian sadar, pikiran kalian terang. Orang kayak gitu masih kalian belain. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Dari sini kita paham ya. 2 ya dari 4 anggota DPR yang kemarin ini terkena batunya karena muncungnya sendiri. Ya 2 itu adalah si Sahroni dan Napa Urba. Napa Urba nih, wah ini idola saya dulu nih ya ketika dia masih jadi artis nih. Karena mukanya kan ya ketahuan lah, muka Indo gitu kan. Blasteran karena bapaknya memang orang Belanda ya. Tapi yang jelas ya dalam video ini, dalam konten ini saya ingin menyampaikan seperti halnya juga yang disampaikan oleh netizen barusan. 2 anggota DPR ini ya kan ternyata anak abah. Dan emak-emak demo kemarin yang pakai kerudung pink yang paling militan ternyata juga anak abah. Ada aja. Saya semakin curiga jangan-jangan provokator ya kan yang membakar halte, membakar fiber optik ya kan, kemudian yang membakar ini itu, jangan-jangan dari kubu yang sama yang sengaja disusupkan, jangan-jangan loh ya, saya nggak menuduh loh ya. Lanjut. Gue tuh sebenarnya males ya bahas ini orang, sumpah males banget gue ngebahas ini orang. Cuman ini orang nih demen banget memancing di air keruh. Dan masalahnya ini orang tuh nggak punya kaca di rumah apa gimana? Kenapa nggak mau lihat rekam jejaknya sendiri? Katanya lihat rekam jejak. Pak, ini saya ingetin rekam jejak Pak Anies nih. Lebih gede tuh Pak, 70 juta. Dan ini naikinya saat pandemi ya Pak ya. Di mana tuh Pak keadilannya Pak? Di mana keadilannya Pak Anies? Bener nih kata-kata Ahok nih, orang emang bener-bener pemecah belah bangsa ini. Aduh. Ini sebenarnya siapa yang menjilat lurahnya sendiri? Nih, Anies Baswedan soroti gaji dan tunjangan DPR ganggu rasa keadilan bagi semua. Tetapi di sisi lain waktu dia masih menjabat sebagai gubernur DKI, dia naikkan gaji DPR DKI itu sampai 70 juta. Nih lihat. Nah ini nih, waktu dia menjabat tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta itu sampai 70 juta per bulan. Nih, jadi siapa yang menjulat lidah sendiri? Demi kepentingan politik di tahun 2029, seakan-akan dia kritik DPR. Tapi dulu dia lebih mementingkan DPR nih, sampai 70 juta per bulan. Ini belum tunjangan lainnya. Gak tahu kenapa ya, orang ini nih, kalau melihat hal-hal yang beginian nih, cepet banget nimbrung. Ya, seolah-olah pahlawan bagi masyarakat, khususnya bagi para pendukungnya. Ya, tapi dia lupa, dia pernah hampir sama melakukan hal ini. Lihat ini, nih, bahkan saking keterlaluannya, ini
musim pandemi dia lakukan itu. Bayangin coba, musim pandemi, pada saat masyarakat masih perekonomiannya carut-marut, malah dia lakukan ini nih. Ya, jadi orang ini ya menyoroti sesuatu, kebijakan sesuatu, tapi dia lupa ya akan jejak-jejaknya dia. Aduh, ampun. Al-Abah Al-Megdi Al-Julidi soroti gaji dan tunjangan DPR, ganggu rasa keadilan bagi semua. The King of Julid dan The King of Nimbrung kita udah comeback, guys. Udah lama nggak terdengar di mana dia berada, kabarnya udah nggak ada lagi. Pas kejadian kemarin muncul lagi. Kali ini dia kembali dengan julitan khasnya, menyoroti. Kalau nggak menyoroti, mengomentari. Emang cocoknya jadi komentator aja nih. Kalau bisa sih jadi host pagi-pagi ambiar aja. Rasa keadilan bagi semua terganggu katanya. Al-Abah Al-Megdi, nih lihat nih rekam jejak lu. Teng jering teneng. Anak Abah, ayo coba lihat ini apa anak Abah. Abah Al-Megdi juga coba dilihat ini apa ini. Kita baca dulu. Anis naikkan. Bukan Anis. Al-Abah Al-Megdi Al-Surgawi Al-Julidi naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD. Tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Wadah. Ini si Abah Megdi ini amnesia atau gimana sih? Nggak punya kaca kah di rumah? Ini apa Abah? Abah ini apa Abah? Apaan ini Abah? Jelasin Abah. Abah? Oh Abah. Abah Al-Megdi? Oh Abah Al-Megdi. Gue bingung sama si Abah ini. Giliran sekarang udah nggak jadi apa-apa, banyak sekali komentarnya. Seharusnya begini, seandainya begini. Kasihan rakyat, kasihan ini. Ini apaan? Apaan Abah? Ini tahun berapa ini? 2022 Januari. Nah ini kayaknya pas masih COVID ya. Waduh, parah banget Abah. Abah menaikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD saat COVID. Aduh, ini parah sih. Aduh Abah. Anies Baswedan soroti gaji dan tunjangan DPR, ganggu rasa keadilan bagi semua. Emang unta satu ini nggak pernah ngaca kalau ngomong. Dia selalu mengatakan lihat rekam jejak, tapi dia lupa rekam jejaknya sendiri. Nih rekam jejaknya. Anies naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Masa lupa nih sama kejadian 3 tahun yang lalu. Lalu ini yang keterlaluan. Musim pandemi, Gubernur DKI Anies Baswedan naikkan tunjangan DPRD tembus 177 miliar. Lupa lagi nih sama kejadian yang ini. Emang onta itu sering lupa ya nih. Ya. 5 video barusan ya. Karena banyak sekali netizen yang mulai mengomentari si Wan Nibul ini ya, pernyataannya yang seolah-olah menyoroti kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR gitu. Hai, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh siapa namanya, Hendro Priyono gitu loh. Ini mah orang yang namanya mencuri panggung. Ngapain ya kan ngurusin kenaikan tunjangan DPR gitu loh. Lu sendiri pada saat menjabat sebagai gubernur, lu juga menaikkan ya kan gaji DPR gitu loh. Astagfirullah. Mau cari muka, mau jadi pahlawan kesorean. Ada aja.
Aduh. Gimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.